Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira wa amalan shalihan maqbula. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu, para jemaah salat fardu subuh yang mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima setiap ayunan langkahnya ke masjid ini, memberatkan timbangan kebaikan, mizan hasanat pada saat semua amal kita nanti ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberikan istiqomah di dalam kebaikan, berikan kelapangan melakukan amal soleh, disulitkan melakukan dosa-dosa dan maksiat. Pagi ini kita lanjutkan pembacaan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita masuk pada bab yang ke-12. Bab ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang berbicara tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak terlambat babnya datang. Sudah lewat musim cincin. Tidak ada masalah kita bahas. Karena cincin ini salah satu yang masyhur sebagai pakaian yang biasa dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita akan lihat motivasi memakai cincin ini apa dan seperti apa petunjuk dan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang memakai cincin. Wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, demikian dituliskan di dalam kitab ini, ittakhadzal khatam fi waqtin mutaakhirin ba'da hijratihi, ittakhadzahu fi awakhir sanati sadisah lil hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin itu di waktu yang sudah agak terlambat, sudah lambat beliau memakainya, yaitu setelah di akhir tahun ke-6 setelah hijrah. Ya, Nabi menjadi Rasul di usia 40 tahun, 13 tahun beliau di Mekah, belum ada cincin, belum ada memakai cincin. Kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah itu beliau selama 10 tahun. Baru tahun yang ke-6-nya, di akhir tahun ke-6, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mulai memakai cincin. Kenapa itu sebabnya? Indama bada'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
yukatibul muluka bid-da'wati ila dinillahi tabaraka wa ta'ala. Itu kisahnya bermula pada tahun ke-6 itu setelah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 itu kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy itu bersepakat untuk tidak perang. Ya, berdamai, gencatan senjata. Sebelum tahun ke-6 itu hampir setiap tahun perang. Ya. Baru tahun ke-6 itu perjanjian Hudaybiyah disepakati berdamai. Maka setelah pulang dari perjanjian Hudaybiyah itu Nabi mulai bisa berdakwah secara leluasa ke daerah-daerah lain. Mewujudkan ciri utama dari agama ini adalah diutus untuk sekalian manusia, ya, bukan hanya bangsa Arab saja, apalagi orang di Jazirah Arab saja atau Mekah Madinah saja, tapi untuk seluruh alam semesta ini agama kita ini. Untuk mewujudkan itu Nabi mulai yukatibul muluk, mulai berkirim surat kepada para raja-raja yang berkuasa di luar Jazirah Arab. Berkirim surat ke Kisra. Ya. Kisra itu raja Persia atau Romawi. Kaisar Romawi, Kisra Persia. Kemudian raja-raja yang lain, raja di Mesir, berkirim surat pada saat itu mengajak mereka untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma arada ayyaktuba ila Rum, ketika hendak mengirim surat ke Raja Romawi, qila lahu, ada yang mengatakan kepada beliau, innahum la yaqra'una kitaban illa ayyakuna makhtuman. Orang-orang Romawi itu tidak mau menerima surat kecuali kalau di surat itu, mereka tidak mau membacanya kecuali kalau di surat itu ada stempel, stempel makhtuman. Fattakhadha hina idzin al-khatam. Mulai saat itulah Nabi memakai cincin yang berfungsi sebagai stempel surat beliau. Kalau dilihat cincin Nabi itu tulisannya itu apa namanya? Kalau Dawa apa namanya cincin itu pakai matonya. Ya matonya no. Matonya kalau cincin itu bulatannya apa namanya matonya kan? Ya. Apanya? Bukan batunya. Batunya itu bukan batu apa namanya? Bukan permata, bukan licin, tapi bertuliskan kalimat Muhammad Rasulullah. Itu fungsinya untuk stempel. Aku kalau mau kirim surat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dituliskan oleh penulis beliau. Ya. Kemudian di akhirnya dituliskan ini surat dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, utusan Allah, baru distempel. Nah, kita bisa mengakses bentuk cincin Nabi itu di internet bisa dilihat. Dari mana mendapatkan informasi itu? Ada hadis-hadisnya nanti. Bagaimana bentuk cincin Nabi. Tapi kisah pertama Nabi memakai cincin itu adalah untuk stempel. Ya. Bukan untuk motivasi berhias. Tapi kemudian para ulama memperluas hukum penggunaan cincin ini, tidak hanya boleh untuk kegunaan stempel dan sejenisnya saja, kecuali dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafiyah mengatakan sunnah memakai stempel, memakai cincin itu bagi orang-orang yang memang perlu stempel. Tapi bagi yang tidak punya kepentingan untuk itu tidak disunnahkan, walaupun tetap boleh.
Sementara dalam mazhab Asy-Syafi'iyah tetap disunnahkan memakai cincin itu dengan cara-cara dan bentuk yang nanti dijelaskan. Makanya cincin itu dalam bahasa Arab khatam. Khatam itu artinya stempel. Cincin itu fungsi awalnya adalah stempel. Kita bacakan hadisnya. Itu tadi muqaddimah dari penulis kitabnya. Sekarang hadisnya. Hadis nomor 87. Haddatsana, kata Imam At-Tirmidzi, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id wa ghairu wahidin an Abdullah bin Wahb an Yunus an ibn Shihab an Anas ibn Malik. Ini diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, salah satu sahabat yang disebut paling kenal dengan kebiasaan Nabi karena beliau adalah pembantu Nabi yang senantiasa mengkhidmah beliau. Qala, Anas bin Malik berkata, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kata Anas, itu terbuat dari perak, wariqin, perak. Ya. Dan matanya itu habasyian, dari batu Habasyah. Ya, dari batu Habasyah. Nah, ini yang pertama, jenisnya atau apa namanya, bahannya dari perak. Ya. Ini hadis yang pertama, sehingga para ulama sepakat mengatakan hukum laki-laki memakai emas itu pun tetap berlaku pada cincin. Emas haram dipakai oleh kaum laki-laki. Ya, untuk apapun. Bahkan untuk cincin saja yang sunnah, itu emas tetap haram. Apalagi untuk apa namanya, kalung, golang, gelinya. Ya. Nah, nanti kita juga akan sampai kepada hukum bagaimana kalau gelinyanya perak bukan emas. Bagaimana kalau dukuanya bosi, perak bukan emas. Bagaimana gelangnya bukan emas, dia boleh dipakai oleh laki-laki. Tidak boleh. Para ulama sepakat mengatakan tidak boleh. Laki-laki itu cuma boleh pakai cincin. Itu pun tidak boleh omeh. Kenapa? Karena yang lain itu disebut tasyabbuh bin nisa, ya, menyerupai kaum wanita. Golang, kemudian kalung, apalagi galinya, anting-anting tidak boleh dipakai oleh laki-laki, walaupun tidak terbuat dari emas. Kalau cincin boleh, bahkan sunnah dipakai, tapi tidak boleh juga emas. Bagaimana kalau campuran emas? Nah, kalau terlanjur sudah dibahas ini, bagaimana campuran emas? Kalau kita sekarang ada namanya yang campuran emas itu apa? Suasa. Bagaimana hukum memakai cincin dari suasa? Perlu ditanya bagaimana hukum laki-laki memakai golang suaso. Yang jelas kita sampaikan tadi, atau anting-anting suaso, kalung suasa, itu tidak perlu dibahas. Karena para ulama mengatakan laki-laki tidak boleh memakai. Cincin bagaimana? Bolehkah laki-laki memakai suaso? Terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang ini. Ada yang secara tegas mengharamkan. Karena ada unsur emasnya di situ. Ya. Tapi sebahagian lebih lunak mengatakan dibolehkan, walaupun yang paling hati-hati adalah tidak usah dipakai yang suasa. Ya. Karena masih ada unsur emasnya dan banyak ulama yang mengharamkan. Ya. Ketika ditanyakan kepada Darul Ifta, majelis fatwa di Mesir, jawabannya seperti ini. Ya. Untuk kehati-hatian, laki-laki sebaiknya tidak memakai cincin suaso. Karena banyak ulama yang mengharamkannya karena masih ada unsur emasnya.
Kalau ada yang terlanjur memakai dan memakai, bisa memakai pendapat yang membolehkan. Tapi yang lebih hati-hati adalah tidak usah dipakai atau dihindari. Bagi laki-laki, kalau bagi ibu terserah mau pakai apa saja. Karena fitrah kaum perempuan itu berhias dan itu dilegalisir, dibolehkan oleh agama. Karena agama kita ini adalah agama yang sejalan dengan fitrah. Seluruh yang menyimpang dari fitrah itu dihambat oleh agama kita. Ya. Ini salah satu bentuk agama kita ini sejalan dengan fitrah. Fitrah perempuan itu berhias. Maka dibolehkan mau emas, mau pakai kalung, mau pakai gelinya, ya, dibolehkan. Ya. Tinggal nanti di mana dipakainya lagi, kapan dipakainya lagi, itu juga ada aturannya. Ya. Laki-laki itu fitrahnya bekerja, tegas, tegap. Kalau pakai gelinya, kalau mulai goyang-goyang. Ya. Karena pakaian itu kadang berpengaruh kepada tingkah laku. Ya. Maka dihambat itu oleh agama kita. Maka subhanallah, Tuhan yang menciptakan kita paling tahu tentang fitrah kita. Ya. Nah, kalau agama mengatakan tidak boleh, berhenti saja. Tidak perlu pula banyak kita. Tapi lo tidak boleh. Ome-ome deh, roto-roto deh. Kalungnya tidak boleh, ome. Dan yang lain tidak boleh juga. Ome ialah haram. Kalung tidak boleh. Dari emas, dari perak segala macam. Tasyabuh bin nisa, para ulama punya mengkiaskannya dengan ini sama dengan perempuan berhias. Kalau agama mengatakan tidak boleh, mari berhenti. Itu pula maknanya agama itu. Makna agama itu pula. Makanya dinamakan dengan Islam, aslama yuslimu, tunduk patuh. Itu agama. Maka muslim itu kalau ditilik dari segi bahasanya, muslim dan muslimah itu orang yang berserah diri, orang yang tunduk, orang yang patuh. Kalau tidak mau patuh dengan aturan, tidak usah beragama atau cari agama yang lain. Ya. Dan kita ini abdun, hamba, ibadullah, para hamba Allah. Hamba itu ciri utamanya tunduk, patuh. Disuruh laksanakan, dilarang berhenti, halal dilakukan, haram ditinggalkan. Gitu karakter hamba itu. Tapi kalau kan mandenden, punya den, waroto den, kondak hati den, nah, itu bukan beragama. Ya. Itu liberalisme, kebebasan. Liberalisme. Jadi liberalisme itu adalah lawan dari kata Islam. Islam itu tunduk, liberal itu bebas. Aku ketika disatukan Islam liberal, itulah orang yang paling bohong. Menyatukan antara ketundukan dengan kebebasan. Tak bisa. Jadi kalau ada mengatakan Islam liberal, sama dengan menyatukan air dengan minyak. Ya. Tak bisa menyatu dia. Yang satu mengajarkan ketundukan, yang satu mengajarkan melawan. Tak bisa. Anak berbakti yang deroko kepada kedua orang tuanya. Tak ada yang bilang itu. Yang deroko, yang berbakti. Yang Islam, yang liberal. Maka Islam itu tunduk. Nah, kalau ada kita masih melanggar, jangan bertinggi hati. Itu mungkin kena keterbatasan ambo yang belum bisa menjalankan. Bukan melawan, bukan membenarkan. Kayak salah satu orang yang celaka di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah, wa idza qila lahum ittaqillah wa idza qila lahu ittaqillah akhadhatul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam. Ya. Orang yang apabila dikatakan kepada dia takutlah kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, muncul rasa gengsinya. Ya. Merasa bangga dengan apa yang dia lakukan, tidak mau berhenti. Itu namanya den tadi. Kepunya den, koroto den. Fahasbuhu jahannam, cukuplah untuknya neraka jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka agama ini adalah ketundukan. Bercincin iya, tapi contoh dari Nabi cincinnya dari
dari perak, dari besi juga boleh. Ya, tapi emas untuk laki-laki tidak. Ya. Swasta silahkan ambil pendapat yang membolehkan. Tapi yang lebih berhati-hati tinggalkan. Tidak usah memakai swasta. Pakai yang besi saja. Matanya boleh. Nah, mata apa namanya dulu ketika musim cincin itu lah mulai kepala apa nama-nama. Gini lalu pulang nama-nama matanya. Batu dari mana, dari Aceh, ya silahkan, ada masalah. Yang penting lagi di tangan letak. Kalau di siku letaknya, tidak boleh. Kalau di siku letaknya, tidak boleh. Ada pula cincin. Inilah manusia ini kadang apa-apa. Kecenderungan untuk keluar dari fitrah. Lah jole-jole cincin itu letak di tangan, diduang di samping. Ya. Kan mencari-cari masalah itu sebenarnya. Cincin boleh di tangan letaknya, diduang di samping. Ya. Padahal yang diduang itu biasanya Jawi kebau untuk Milo. Ya. Kita kalau keluar dari petunjuk dan pedoman dari agama ini, itu dia sampai kepada apa yang disebut itu yang surah Al-Anfal yang dulu kita sampaikan, Al-A'raf yang kita sampaikan, itu sampai kepada derajat binatang. Ya. Kalau keluar dari agama ini, diberi ayat melawan, ya, maka turun derajatnya sampai famasaluhu kamasalil kalbi. Contohnya sampai seperti binatang, seperti anjing, ya. Kalau tidak mau memakai ajaran agama. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah oleh Allah. Saudara-saudara kita yang masih belum tersentuh oleh hidayah itu, mudah-mudahan dibukakan hatinya oleh Allah. Kita yang masih melanggar, mari lapangkan dada, berusaha untuk meninggalkan yang dilanggar itu. Tidak perlu akhazatul izzatu bil ismi, merasa gengsi ketika diingatkan, merasa bangga dengan dosa yang kita lakukan, karena akibatnya nanti fahasbuhu jahannam, cukuplah untuknya neraka jahannam. Sudah habis waktunya. Tapi kalau ada nengka bertanya tentang ini, kayak cie dulu. Ya, cincin itu kan banyak awak pakai. Adonan perlu ditanyakan, dan perlu dijolehan. Dipersilahkan. Kan? Untuk duku, duku. Jadi ini kan penemuan baru ya, bukan baru. Di zaman Nabi tidak ada obat pakai duku, ada kan? Ini ditemukan berobat pakai duku. Berobat itu kan itu sementara ya, sementara. Bukan dijadikan sebagai pakaian sehari-hari. Ya. Ya kadang ada aja yang beralasan dengan pengobatan itu ube. Akhirnya semuanya pakai ube, tapi sakitnya segalanya. Ya. Oh, bau ube bulia, pakai duku apa bulia segalanya. Alasan berobat. Apa sakitnya banyak dan sakit dalam tapi kalau memang pengobatan itu memang secara medis terbukti bahwa itu adalah bahagian dari pengobatan, maka itu dibolehkan. Dibolehkan. Memang pengobatan. Memang betul itu pengobatan dan dipakai memang hanya dalam rangka berobat. Ya. Dalam agama ini kita disuruh tadawu, berobatlah kalian kalau sakit. Ya. Diperbolehkan. Bahkan dalam berobat itu bahkan diberikan keringanan, makanan-makanan yang selama ini tidak boleh, tapi memang itu obatnya, selagi bukan haram, ya, misalnya makruh segala macam makanan-makanan itu untuk dijadikan sebagai obat diboleh, ya, dibolehkan. Tapi kalau haram, tetap saja Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku pada hal yang haram, pada makanan-makanan yang haram. Masih banyak yang halal. Tapi untuk duku, kalau memang tidak ada lagi cara berobat yang lain dan terbukti secara ilmiah, secara medis itu menyembuhkan, selagi bukan emas dia, bukan ome, ini ome. Selagi bukan emas, maka ada kemungkinan itu dibolehkan. Ya.
Tapi memang benar untuk berobat saja. Berobat ya, sesuai dengan petunjuk pengobatan, petunjuk kesehatan. Nah, gitu. Tapi tidak emas. Yang emas jelas haramnya untuk laki-laki. Ya. Dan sekali lagi Nabi mengatakan Allah tidak menjadikan kesembuhan umatku dari penyakit pada hal-hal yang diharamkan padanya. Ya, kalau memang terbukti secara ilmiah kedokteran. Ya. Kalau kalau dibolehkan pula di situ nanti dah boleh segala pakai ome. Ya. Tapi kalau selain emas itu kan larangannya lebih ringan untuk laki-laki walaupun tetap tidak boleh. Tapi kalau untuk pengobatan untuk selain emas insya Allah masih dibolehkan. Tapi betul-betul untuk berobat. Ya, kadang hukum ini kadang dipermainkan. Oh untuk berubah ya, untuk berubah pakai itu sehingga menjadi alasan untuk memakainya. Nah, jadi kau nampak nanti di jalan habis pakai golang baru be. Ya. Habis pakai duku baru be. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Tapi kalau memang orang dalam proses pengobatan yang dianjurkan oleh dokter, dianjurkan oleh tabib, silahkan dipakai untuk pengobatan. Allahu a'lam bishawab. Kita kurang ada. Nah, tasbih. Nah, kalau niatnya untuk perhiasan tidak boleh, walaupun tasbih. Tasbih itu di tangan letaknya, bukan di apa namanya, bukan menjadi kalung. Ya. Nah, alanglah kok tali bagai tali apa namanya tali rumpi. Ya. Kecuali untuk pengobatan tadi, untuk pengobatan itu ada pengecualian. Nah, asal tidak emas saja. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi kira-kira? Ibu bapak? Ah? Nabi? Ibu, alamu tidak dengar suara ibu? Cukupkan demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza. Astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.